Selamat bertemu para pemirsa ya. Kali ini kita membicarakan tentang hak referendum rakyat ya. Yang dulu dicabut pada tahun 1998 pada awal daripada reformasi. Jadi saya ulangi lagi, judulnya adalah kembalikan hak referendum nasional rakyat. Seperti biasa kita membahasnya dengan pendekatan why, what, and how ya. Why, what, and how. Nah, sebelum kita masuk ke substansi, saya ingin tegaskan bahwa tukar pikiran yang saya sampaikan di sini itu tidak berarti bahwa Indonesia ini semuanya buruk ya. Karena saya sendiri yang kelahiran tahun 40-an merasakan dengan 7 kali penggantian presiden, saya rasakan banyak sekali kemajuan di Republik kita ini, di seluruh Indonesia ini. Jadi maksud kita menyampaikan pikiran-pikiran yang saya tulis dalam buku-buku saya, itu adalah untuk supaya Indonesia ke depan lebih solid dan produktivitas penyelenggara negara itu menjadi lebih tinggi sehingga rakyat bisa menikmati kedamaian dan kesejahteraan bersama. Jadi saya kira itu perlu saya tegaskan ya. Nah, untuk kemudian berikutnya baru kita masuk kepada materi pemikiran ini ya. Apa yang sebetulnya terjadi dah. Jadi yang pertama, menurut hemat saya, Indonesia itu berada di dalam kondisi yang sebetulnya darurat sebetulnya ya. Korupsi minta ampun dan penyelenggara negara juga produktivitasnya rendah ke menengah dah. Jadi sangat merugikan rakyat dah. Kenapa itu bisa terjadi ya? Ya itu diakibatkan oleh sistem politik kita itu menghasilkan pemilihan umum yang tidak menghasilkan satu tim kerja terpadu, baik dari pusat maupun dari daerah, mulai dari presiden dengan menteri-menterinya dan gubernur-gubernurnya, maupun hampir 600 bupati itu bekerja sendiri-sendiri. Jadi ya membingungkan lah ya. Itu yang terjadi dah. Nah, di sisi lain ya, kita punya APBN kan 200 miliar dolar per tahun tuh. Sedang GDP kita atau pendapatan kotor negara kita itu kan sekitar 1 triliun dolar. Jadi kalau 5 tahun itu lebih dari 6 triliun dolar yang dilibatkan. Ini sangat menggoda para petualang politik ya, dalam bentuk pedagang politik yang ikut mengatur perpolitikan kita. Jadi segelincir pemodal rakus dan juga politisi yang tidak sepenuhnya bekerja untuk rakyat. Nah, ini yang berlangsung menurut hemat saya sudah lebih dari 30 tahun. Dan dampaknya adalah kesenjangan yang makin melebar antara kaya miskin. Ditambah lagi ya, konsiderasi yang kelima katakanlah, Undang-Undang Dasar kita ini dirubah total oleh wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga negara dengan 4 amandemen yang menurut hemat saya sudah sebetulnya tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 45 yang dicetuskan oleh Bung Karno, Pak Hatta, dan para founding fathers. Jadi makin menyimpang sehingga corrupted status quo di bidang politik itu makin merajalela. Jadi apalagi kalau kita consider Pancasila kita ya, pada jelas tidak adil
Jadi keadilan sosial sila kelima, kemudian tidak mencerminkan people sovereignty, kerakyatan itu. Jadi kedaulatannya ada di tangan partai dan wakil-wakil rakyat yang praktis dikendalikan oleh para pedagang politik. Padahal kita tahu misalnya sila keempat kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan di situ kan menurut hemat saya itu terutama adalah aspirasi rakyat untuk bisa damai dan sejahtera bersama. Jadi tidak selalu perwakilan itu dalam bentuk wakil rakyat. Wakil rakyat juga bisa, tapi kalau wakil rakyat yang tidak fungsional, ya yang paling pokok kan aspirasi rakyat. Ini semuanya produk daripada money driven politics. Jadi uang betul-betul merajai sistem politik di kita. Nah, padahal ya di sisi lain ya saya kira sepakat bahwa negara itu kan didirikan oleh rakyat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Itu kan definisi politik itu kan sebetulnya itu. Definisi berdirinya negara juga begitu. Jadi rakyat itu sebetulnya daulat tertinggi di dalam bernegara, bahkan melampaui undang-undang dasar ya. Jadi suara rakyat itulah yang lebih menentukan. Nah, juga kita tahu bahwa demokrasi itu kan sudah 2500 tahun yang lalu di Athena dicetuskan oleh Socrates dan kawan-kawan. Tujuannya juga kan jelas-jelas untuk kesejahteraan rakyat. Tapi dalam perjalanannya tidak demikian, sehingga tahun 1776 itu terjadi revolusi Prancis. Nah, di situ baru absolutisme raja dipangkas dengan pembagian eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya. Itu yang dilakukan oleh Montesquieu. Ya. Tapi itu pun juga tidak jalan seperti apa yang diinginkan, karena kekuasaan daripada pemilik modal itu bisa mengatur apapun yang yang dikendalikan oleh negara, yang kemudian kepentingannya itu lebih banyak kepada kepentingan golongannya. Nah, oleh karena itu ya, referendum rakyat itu saya kira sudah saatnya untuk dilihat kembali, untuk dihidupkan kembali oleh keputusan rakyat gitu. Nah, sehingga produktivitas penyelenggara negara itu bisa menjadi lebih baik daripada yang amburadul saat ini ya. Artinya tidak produktif toh. Jadi dibutuhkan transformasi total sebetulnya ya, untuk bagaimana supaya penyelenggara negara pusat dan di daerah itu produktif untuk mensejahterakan seluruh rakyat, sehingga bangsa kita ini menjadi makin solid ya, dan mengakhiri dominasi daripada para pedagang politik yang memanfaatkan multipartai sistem yang kita punyai ya, untuk kepentingannya. Saya kira itu latar belakangnya ya, what and why ya. Nah, sekarang kedepannya bagaimana ya? Jadi how to solve this critical problem ya? Karena sudah masuk lampu hijau, korupsi juga sudah merajalela luar biasa, dan rakyat sangat dirugikan. Kalau tidak pandai-pandai ya bisa yang diramalkan oleh peneliti-peneliti dunia bisa terjadi di Indonesia dah. Ya amit-amit dah. Nah, untuk itu bagaimana solusinya ya? Nah, kita lihat sekarang ini kan sejak tahun 1970 kan komputerisasi digital
itu kan sudah mulai berkembang toh. Jadi sudah hampir 50 tahun toh. Nah ini saya kira yang bisa menjadi momentum di abad 21 untuk kita sebagai pemikir atau penulis atau katakanlah kaum intelektual untuk menyadarkan kembali rakyat bahwa rakyat itu adalah daulat tertinggi dalam bernegara. Dia bisa memutuskan apapun yang terbaik agar supaya negara itu produktif untuk membawa kesejahteraan. Nah ini mungkin dibutuhkan sosialisasi selama 3-6 bulan, ya, bisa dilakukan. Tak? Nah kemudian sesudah rakyat memiliki kesadaran yang lebih terhadap daulat tertinggi yang dimilikinya, nah mungkin rakyat juga diberitahukan lewat sosialisasi tentang bagaimana seyogyanya pemerintahan itu diatur agar supaya pemerintahan itu mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi untuk mensejahterakan rakyat. Nah itu saya di buku-buku saya sebut sebagai pemerintahan 3 di dalam 1, jadi pemerintahan 3-in-1, ya 3-in-1 governments. Nah ini saya kira sosialisasi kedua hal ini adalah sangat kritikal untuk dilakukan secara intensif, ya. Katakanlah selama 6 bulan. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman rakyat terhadap dua pemikiran baru tadi, mungkin lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau universitas yang terpercaya, misalnya katakanlah FISIP UI atau FISIP UGM atau Airlangga atau Unpad atau Universitas Sumatera Utara atau Universitas Hasanuddin, ya, itu bisa melakukan kerjasama 2-3 universitas untuk melakukan survei nasional untuk mengecek apakah rakyat menyetujui diadakannya kembali referendum nasional yang dulu tahun 98 dicabut oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara, mungkin dengan macam-macam pertimbangan, ya. Di situ juga saya kira pengaruh Amerika juga dominan, ya, agar supaya mungkin skenario yang mereka inginkan bisa secara politik maupun ekonomi bisa dilakukan. Nah, bila mana hasil survei nasional yang terpercaya ini menunjukkan bahwa rakyat itu memang menyetujui untuk dihidupkan kembali referendum rakyat, ya kalau menurut saya sudah layak kalau presiden kemudian mengeluarkan dekret untuk atau perpu atau dekret untuk memperlakukan kembali hak referendum rakyat itu. Dan khusus mengenai Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 kita, saya sarankan ya jangan di referendumkan itu, karena di situ kan sudah secara tegas dinyatakan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi kalau batang tubuhnya saya kira bisa dibicarakan dan diputuskan oleh rakyat. Karena Undang-Undang Dasar 2002 kita itu sudah menurut saya menyalahi kedaulatan tertinggi yang seyogyanya tetap di tangan rakyat. Jadi seolah-olah kedaulatan partai yang mendominasi. Kemudian sesudah presiden mengeluarkan dekret berlakunya referendum nasional, ya, dan juga institusi negara di Indonesia baik DPR maupun MPR sudah lebih paham apa yang diinginkan oleh rakyat. Mungkin
keputusan dekret presiden memberlakukan referendum itu ya saya yakinnya didukung oleh lembaga-lembaga atau institusi negara lainnya. Nah, yang berikutnya mungkin dengan wewenang sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, korupsi yang menjadi biang kerok daripada yang sudah menggurita itu bisa dihabisi ya dengan memberlakukan hukuman mati bagi koruptor, tidak? Atau paling tidak hukuman seumur hidup bagi korupsi yang menyangkut uang rakyat. Ya. Minimum adalah hukuman seumur hidup ya, yang dilakukan tanpa ragu-ragu gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan dekret presiden memberlakukan hukuman mati koruptor yang disetujui oleh rakyat misalnya melalui mekanisme referendum nasional, itu menjadi makin kuat lembaga-lembaga hukum untuk melakukan langkah-langkah real ya, misalnya oleh KPK atau Tipikor, atau mungkin karena darurat ya ada kelembagaan yang memang dibangun khusus untuk menghabisi para koruptor. Nah, ini saya kira jadi tantangan untuk korupsi. Kemudian dilanjutkan juga dengan langkah-langkah lainnya yang bisa membuat pemerintahan kita itu tidak lagi menjadi korban daripada perpolitikan kotor yang sudah sudah berlangsung lebih dari 30 tahun. Nah, termasuk di era reformasi ini. Jadi misalnya bahwa partai politik kita ya 2 saja misalnya. Kemudian partai politik yang 2 ini yang mengajukan paket pemerintahan. Nanti yang putuskan rakyat. Jadi artinya pemerintahan ke depan itu nanti akan ada kejelasan rakyat dapat apa di setiap sektor, programnya apa, dan tim kerja pemerintah itu dari presiden, menteri maupun gubernur bisa merupakan satu kesatuan. Jadi satu tim yang terpadu dan produktif. Nah, ini yang saya sebut dengan people driven politics. Jadi politik yang dikendalikan sepenuhnya oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum maupun melalui mekanisme referendum rakyat. Dan sekarang ini karena sudah digital ya, katakanlah people and digital based politics atau digital driven politics. Saya kira itu yang paling pokok untuk ke depan, sehingga diperoleh pemerintahan yang betul-betul fungsional untuk mensejahterakan rakyat. Ini semuanya juga berdampak kepada lembaga-lembaga dunia ya, seperti PBB maupun IMF, Bank Dunia. Itu karena di tiap negara yang 200 itu yang program-program pembangunan itu sepenuhnya diputuskan oleh rakyat untuk memenuhi kebutuhan rakyat, ya tentu nanti lembaga-lembaga internasional juga akan bekerja untuk sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga dunia. Nah, untuk itu terakhir saya cuma mau menunjukkan buku saya yang saya tulis, dan ini baru selesai saya buat ya. Ini yang versi bahasa Indonesianya ya. Ini baru 3 bulan yang lalu selesai, dan ini yang versi bahasa Inggris ini baru selesai bulan ini.
Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sumbangan untuk Indonesia menjadi lebih baik. Ya, semampu saya saja sebagai penulis yang kebetulan punya pengalaman sebagai wirausaha selama lebih dari 50 tahun. Maaf kalau ada yang kurang-kurang. Nah, terima kasih banyak.